Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan orderan sekitar 20 orang nanti untuk makan malam pukul 7. Nah, kebetulan hari ini banyak bumbu-bumbu yang habis dan saya harus berbelanja ke pasar. Saya cek dulu ya teman-teman, kira-kira bumbu apa saja yang sudah habis. Nanti saya akan catat, karena kalau tidak kita catat tuh biasanya lupa ya teman-teman. Nah, ini untuk stok bumbu-bumbu yang kemarin kita buat juga sudah ada. Biasanya bumbu bakaran kita sudah nyetok dulu, karena kalau dadakan tuh tidak bisa biasanya. Tapi ini kalau seperti timun, kangkung, kemangi, tomat, cabai-cabai itu semuanya sudah habis. Saya mau catat satu persatu supaya tidak ada yang lupa ya teman-teman, karena jarak dari rumah sampai ke pasar lumayan jauh. Jadi kalau ada yang ketinggal atau lupa itu aduh, sudah tidak bisa balik-balik lagi teman-teman. Untuk timun, cabai, kemangi itu memang saya harian ya teman-teman, supaya selalu fresh dan tidak layu. Biasanya kalau kita itu nyetok banyak gitu biasanya layu. Nah, sebelum berangkat ke pasar ini saya nyuapin anak nomor 2 dulu, karena dia tuh super sekali teman-teman. Kalau makan itu suka nggak dikunyah-kunyah gitu, jadi lama sekali, apalagi suruh makan sendiri. Jadi nanti saya ke pasarnya setelah nyuapin anak saya, dia berangkat sekolah, baru lanjut saya berangkat ke pasar. Nah, kebetulan hari ini saya mau belanja ke pasar, sekalian mau cek harga, karena sudah 1 hari nggak ke pasar tuh kira-kira banyak yang naik nggak ya. Ikuti terus ya. Jadi teman-teman, di pasar tempat saya belanja itu kan tempatnya di pinggir jalan gitu, jadi tidak seperti kayak di ruko-ruko seperti itu, tapi mereka berdagang itu di pinggir jalan. Saya setiap hari ke pasar itu pakainya motor ya, karena menurut saya pakai motor itu lebih simpel ya teman-teman, karena kita itu bisa berhenti di pas tempat yang mau kita beli gitu. Yang pertama saya mau beli daun pisang dulu. Tips buat teman-teman, kalau beli daun pisang itu dalamnya dibuka ya, karena kadang itu penjual itu di luarnya bagus tapi dalamnya suka tidak sesuai gitu sama yang di luarnya. Jadi dibuka-buka dulu, dipilih-pilih, bener-bener dipilih-pilih dulu ya teman-teman. Habis itu aku lanjut beli ini bawang merah, cabai, sama tomat. Ini kebetulan harganya itu masih sama kayak kemarin sebelumnya, di harga 28.000 per kilonya. Ini untuk bawang merahnya. Di tempat teman-teman semua berapa ya? Nah, untuk tomat itu juga harganya masih normal, 10.000 per kilo untuk tomatnya. Hari ini rencana aku mau masak sayur lodeh terong ya. Jadi ini aku udah dapet terongnya 10.000 per kilonya. Di sini juga aku sudah dapet kangkung dan juga pepaya. Nah, ini juga saya mau beli lengkuas sama serai teman-teman. Ini serainya itu 1 ikat itu harganya 2.500. Lumayan murah ya teman-teman. Kalau untuk bumbu-bumbu seperti ini jarang naik sih harganya, masih stabil saja. Mungkin jahe, seperti jahe itu yang sering naik. Bayangkan saja kalau kita punya tanaman seperti ini di rumah, kita sudah tak perlu lagi cari-cari di pasar teman-teman. Nah, enaknya tuh begini teman-teman, kalau kita pakai motor kita bisa parkir di depan penjualnya langsung. Jadi ketika sudah selesai tinggal dicantelin aja, simple. Kalau kita pakai mobil kan harus ke parkiran dulu gitu. Aku mau bayar dulu. Ini untuk tomat, bawang merah, daun bawang sama kentang itu habis 53.000. Lanjut aku beli cabai hijau, karena di tempat tadi nggak ada. Aku belinya di sini, tapi sudah langganan juga sih. Di sini itu 10.000 dapat 1/4 kilo. Kata ibunya harga segitu tuh masih normal teman-teman. Nah, lanjut beli parutan kelapa dulu ya. Di sini aku mau beli kelapanya tuh 1 aja, karena aku nggak suka pakai santan instan ya. Menurutku lebih gurih pakai yang asli. Jadi aku untuk sayur lodehnya aku beli parutan itu 1 butir kelapa saja. Di sini untuk 1 butir kelapa yang udah diparut itu harganya 8.000 ya per butirnya. Itu sudah termasuk sama jasa marutnya teman-teman. Lanjut, sekarang aku mau beli jeruk ya. Ini jeruk tuh saya gunain di warung untuk minuman. Ini kebetulan nih baru metik nih, jadi kelihatan masih seger-seger, masih hijau-hijau. Kalau biasanya aku beli itu yang ukuran besar, aku nggak suka sama yang kecil-kecil. Karena menurutku kalau yang besar itu 1 butir itu cukup untuk 1 gelas, tapi kalau yang kecil itu harus 2 butir gitu. Saya rasa belanjanya semuanya sudah ya teman-teman, sesuai dengan catatan, dan ini mau saya bawa pulang ke rumah.
Lalu saya mau lanjut belanja ke tempat yang lain. Saya sudah sampai di minimarket, kebetulan ini dekat dengan rumah saya. Di sini saya mau belanja, beli bumbu seperti gula, garam, terus minyak. Nah, di sini tuh komplit teman-teman, semua ada pokoknya. Jadi enak banget ya, rumahnya dekat minimarket itu rasanya bisa menghemat waktu banget gitu. Jadi nggak perlu keluar jauh-jauh gitu. Walaupun di desa, tapi supermarket ini lumayan komplit teman-teman. Nah, kebetulan tuh di sini tuh karena aku tahu sama pemiliknya, jadi aku kadang suka order, misalkan aku butuh saus yang ukurannya itu pakai jerigen, di sini kan nggak menyediakan. Jadi nanti kalau request nanti dia akan menyediakan gitu. Jadi enakan teman-teman. Di sini tuh nggak cuma bumbu-bumbu aja teman-teman. Jadi di sini tuh jual tas, sepatu, terus alat-alat tulis, ATK seperti itu. Terus juga komplit lah, snack-snack juga ada di sini. Sudah semua, sekarang aku mau bayar dulu ya. Oke teman-teman, ini ternyata pesanannya itu diajukan 1 jam. Jadi mereka itu pukul 6 itu sudah berkumpul ya. Nah nih kesibukan di dapur nih. Karena pesanannya itu ada tumis kangkung, terus ada juga udang, ada ikan bakar juga. Ini kalau sudah kondisi seperti ini nih, kita udah nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi, apalagi bercanda, udah semuanya serius teman-teman. Nah semuanya itu sudah saya siapkan karena pelanggan itu order itu sudah 1 hari sebelumnya. Jadi sudah benar-benar saya siapkan untuk bumbu-bumbunya, dan untuk bahan-bahannya juga kita siapkan di siang hari. Jadi sorenya kita tinggal masak gitu. Saya di sini dibantu sama 3 karyawan. Itu ada Mbak Siti, Mbak Marni, sama Mas Rohman. Jadi di sini sudah memang benar-benar berbagi tugas ya teman-teman. Ada yang bagian masak, bagian bakar, ada juga yang bagian bersih-bersih ikan ataupun udang. Nah, walaupun seperti itu, tapi saya selalu kadang mengusahakan mereka untuk bisa tidak hanya masak saja, tapi mereka juga bisa bakar atau bisa bersihin ikan kayak gitu. Jadi kita saling mengisi lah. Ini udangnya sudah siap, mau disajikan ke pelanggan. Mereka pesan udang itu ada sekitar 6 porsi ya. Lainnya udah keluar dan ini kloter yang terakhir. Sekarang ini Mbak Marni mau bakar ikan teman-teman. Kakap merah ini kebetulan yang dibakar. Bobotnya sekitar 6 ons. Nah, ini kita bakar. Saya di sini memang pakai teknik nggak digoreng dulu ya teman-teman, karena kan kadang kebanyakan ada ikan yang dibakar itu digoreng terlebih dahulu, tapi di tempat saya tidak. Saya tuh selalu pesen sama pelanggan kalau misalkan nggak mau nunggu lama ya ordernya via WA dulu, karena memang bahan yang kami masak itu semuanya itu mulai dari nimbang itu, jadi serba mentah ya teman-teman. Semua itu serba cecean atau bisa dibilang itu langsung. Ya walaupun capek rasanya, tapi seneng banget kalau misalkan dapat komentar dari pelanggan masakannya enak dan mereka cocok kayak gitu tuh, rasanya udah terbayar banget lah rasa capeknya. Oke, sekian dulu, semoga video dari saya menginspirasi teman-teman semua. Jangan pernah pantang menyerah, kita pokoknya tetap selalu berjuang dan berusaha. Yang punya usaha kita harus tetap semangat dan terus optimis. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman, terima kasih.